Undang akademisi pro-Israel, kok Universitas Indonesia malah minta maaf? Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini Fakta Israel ingin memberikan respons atas berita-berita di media massa yang ramai-ramai mengangkat topik Universitas Indonesia meminta maaf karena telah mengundang seorang narasumber untuk berbicara di forum resmi, forum akademisi di Universitas Indonesia. Yang diundang adalah Peter Berkowitz, seorang Yahudi yang warga negara Amerika. Saya lihat dari tirto.id dikatakan, UI minta maaf, akui tak cermat undang akademikus pro-Sionisme. Menurut Fakta Israel, Bapak Ibu, kenapa UI harus minta maaf? Bukankah universitas, kampus adalah memang wadah untuk adu argumentasi? Universitas, kampus adalah wadah untuk mengelaborasi pemikiran-pemikiran. Justru bagus jika Universitas Indonesia mau menerima seseorang karena rekam jejak akademisinya yang reputasinya baik. Jangan mengundang narasumber berdasarkan sara, suku, agama, ras, atau antar golongan. Dalam hal ini justru aneh kenapa UI minta maaf. Harusnya UI menjadi sebuah mercusuar di Indonesia yang berani tampil seperti apa yang harusnya dihasilkan atau dilahirkan dari kampus, yakni orang-orang yang bernas, orang-orang yang berdiri pada kebenaran dan fakta, bukan pada emosional dan sensasional belaka. Justru UI tidak perlu minta maaf. Jika UI mengundang seorang narasumber pro-teroris, nah itu baru masalah. Dan UI harus dan wajib meminta maaf. Bapak Ibu semua, jika UI meminta maaf karena mengundang seorang Yahudi yang mendukung keberadaan negara Israel, kita harus mempertanyakan, ini kampus UI ini melek sejarah gak sih? Kampus UI ini ngerti hukum perang gak sih? Kampus UI ini ngerti hukum internasional gak sih? Israel ini sedang berperang melawan teroris yang datang dari Gaza. Mereka mengatasnamakan Palestina. Gaza adalah wilayah yang sudah diserahkan kepada pemerintah otoritas Palestina pada tahun 2005. Jangan marah pada Israel kalau ternyata di Gaza itu muncul yang namanya Hamas, yang ternyata Hamas adalah organisasi teror. Bukan sekadar pemerintah daerah biasa. Dasar pendirian lembaga Hamas setuju pada pemusnahan orang Yahudi. Apakah UI gak ngerti tentang hal ini? Apakah UI berpihak pada pemusnahan orang Yahudi di atas tanah mereka sendiri? Apakah orang-orang di Universitas Indonesia buta sejarah kerajaan Israel? Kerajaan Israel di masa Daud, di masa Salomo, ini ada di bumi, ada wilayahnya sendiri. Dan itulah, daerah itulah yang kemudian diubah namanya oleh Kaisar Romawi bernama Hadrian menjadi Palestina. Lebih baik saran saya, UI mengundang pakar sejarah untuk membahas isu Israel dan Palestina. Didudukan yang benar, versi sejarah, versi dunia, dan fakta sejarahnya. Ini untuk pembelajaran bagi publik juga, Bapak Ibu semua.
Saya dulu sempat masuk di UI loh. Saya diterima di Fakultas Sastra di jurusan arkeologi. Tapi karena orang tua saya maunya saya jadi ahli mikrobiologi, akhirnya saya keluar, saya tidak jadi menjadi mahasiswa jaket kuning. Tapi saya sempat ikut dalam penataran dan waktu itu ada ospeknya juga ya. Saya ingat saya diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu mahasiswi yang dipanggil ke depan menerima dari rektor ini semacam penyambutan mahasiswa dan mahasiswi baru. Nah, saya yang tampil ke depan diundang oleh rektor waktu itu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah media massa juga jangan ikut-ikutan membodohi publik. Khusus buat Tirto.id, UI minta maaf akui tak cermat undang akademikus pro-sionisme, mengundang figur yang secara konsisten menormalisasi kekuasaan koersif Israel, mengirimkan pesan bahwa UI mengaburkan batas etis demi sensasi intelektual. Reporter penulisnya Muhammad Fajar Nur. Bapak Ibu, koersif adalah, saya bacakan ya, tindakan memaksa seseorang melalui kekerasan, ancaman atau paksaan lainnya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka. Seringkali dalam bentuk pengendalian yang merampas kemandirian dan menciptakan rasa takut. Nah, apakah Israel melakukan hal tersebut terhadap orang Palestina? Enggak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Israel kasih tanah milik bangsa Israel kepada Palestina. Tahun 1993 dikasihlah kota Bethlehem, kota Yeriko, kota Shikem kepada Palestina untuk supaya punya wilayah, supaya bisa punya pemerintahan otoritas Palestina. Tahun 2005 Israel kasih tanah Gaza. Jadi yang bersikap koersif adalah orang-orang Palestina di Gaza, orang-orang Palestina di Yudea dan Samaria yang punya begitu banyak kelompok teror. Kelompok teror itu bukan kerja bakti bersihin lingkungan, bukan kerja bakti nanam pohon, bukan kerja bakti yang positif. Kelompok teror itu tujuannya meneror, melakukan kekerasan dengan target orang Yahudi. Jadi yang menimbulkan ketakutan itu siapa, Bapak Ibu? Jelas Palestina. Bapak Ibu, saya tidak anti orang Palestina. Saya percaya orang Palestina juga berharga di mata Tuhan. Tetapi kita juga harus tegas terhadap terorisme. Kita nggak mendukung teroris dan kekerasan. Dan sekarang Civitas Akademika malah bingung. Kok aneh banget UI minta maaf karena ngundang orang Yahudi. Please, lihatlah rekam jejaknya. Jangan lihat suku dan ras atau agamanya. Saya mohon justru Universitas Indonesia harus tegas berdiri bahwa seseorang layak diundang karena rekam jejaknya dan pemikirannya yang memang anti teror. Jangan mengundang masuk ke kampus orang-orang yang menyebarkan paham kekerasan, radikal, dan teror. Saya Monique Rakers, Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup. Damai hanya bisa tanpa teroris. Damai hanya bisa jika ada kebenaran. Dan kebenaran itu bisa dimulai dari kampus kita sendiri di Indonesia. Salam damai buat Anda semua. Saudara, terima kasih Anda mendukung pelayanan edukasi dari YouTube Fakta Israel dengan membeli merchandise yang kami sediakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.